Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang kepada penonton yang sedang menonton tentunya, dan khususnya kepada Bapak Su selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 18. Jadi, pada kali ini saya berkesempatan untuk membuat PowerPoint dari artikel ilmiah yang saya buat, dan judulnya adalah Lingkungan Ekonomi Bisnis dari Komoditas Tanaman Padi. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Angger Aisyah Hadianing Gusti. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, dan NIM saya adalah 2115 1050 1081. Selanjutnya, kita membahas tentang abstrak dari artikel ilmiah saya. Indonesia yang menyandang gelar sebagai negara agraris menjadikan sektor pertanian sebagai pilar dari perekonomian bangsa kita. Barang-barang ekspor yang dikirim dari Indonesia pun juga sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Salah satu yang menjadi komoditas andalan dari sektor pertanian sendiri adalah komoditas padi, atau yang biasa kita sebut dengan Oryza sativa. Nah, padi atau Oryza sativa ini dianggap sebagai bahan pokok makanan bagi masyarakat Indonesia dan juga merupakan tanaman yang paling banyak ditanam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nah, produksi yang dalam jumlah sangat besar setiap tahunnya tentu akan memerlukan proses pemasaran dan keadaan pasca panen maupun pengolahan agroindustri yang baik dan benar. Nah, dengan menerapkan hal tersebut dengan baik, maka para petani tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal karena padi yang sudah diolah mempunyai nilai tambah yang nantinya akan berpengaruh pada harga komoditas. Selain itu, tentu juga diperlukan infrastruktur dan sarana yang memadai agar proses pengolahan dan pemasaran dari komoditas padi dapat berjalan secara maksimal dan efisien. Selanjutnya kita beralih kepada pendahuluan. Jadi, padi atau Oryza sativa ini merupakan bahan pokok bagi masyarakat Indonesia. Bahkan kita sering menganggap kalau tidak makan nasi itu sama dengan tidak makan ya. Nah, menanam padi di sawah sudah tak bisa lepas dari kegiatan bagi sebagian besar petani. Nah, untuk terus membudidayakan komoditas ini, diperlukan dukungan yang baik dari infrastruktur, mekanisme pemasaran, keadaan pasca panen, keadaan agroindustri, keadaan pembimbing koperasi, dan keterlibatan dari pengusaha swasta. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu lingkungan ekonomi bisnis. Nah, lingkungan ekonomi bisnis ini merupakan suatu mata rantai yang saling memiliki keterkaitan dalam aktivitas perekonomian suatu negara. Selanjutnya adalah keadaan infrastruktur. Nah, seperti yang kita ketahui, infrastruktur ini merupakan hal pokok yang harus ada dalam setiap usaha tani. Nah, kalau di usaha tani padi sendiri, infrastrukturnya adalah berupa irigasi yang berperan sebagai saluran air. Nah, tentu keberadaan irigasi akan sangat penting karena saluran ini menentukan ketersediaan air yang mana sebagai faktor hidup suatu tanaman. Selanjutnya adalah mekanisme pemasaran. Jadi setelah komoditas tersebut dipanen, diolah, tentu akan dipasarkan dan disalurkan melalui KUD, pedagang eceran, dan konsumen langsung. Yang kedua adalah keadaan agroindustri dan pasca panen. Jadi setelah petani melakukan usaha taninya, setelah padi itu sudah berumur dan siap panen, nanti padi-padi tersebut akan dipanen dan akan diberi perlakuan khusus pasca panen yang biasanya berisi proses perontokan dan pengeringan, penjemuran, penggilingan, dan pengemasan. Nah, fase-fase ini sangat penting karena dengan adanya fase ini, padi akan mendapatkan nilai tambah yang nantinya akan berpengaruh pada harga komoditas itu sendiri. Jadi petani bisa mendapatkan profit yang lebih besar jika padi tersebut diberi perlakuan seperti itu. Selanjutnya adalah keterlibatan pihak swasta.
Keterlibatan pihak swasta ini tentu sangat diharapkan dalam setiap proses pengembangan dalam komunitas tanam padi. Kenapa? Karena petani-petani kecil ini tentu akan sangat dibantu oleh adanya pihak swasta, baik dalam segi modal, alsintan, dan lain-lain. Jadi tentu akan sangat diharapkan keberadaannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi yang bisa kita simpulkan dari materi kali ini adalah ekonomi dan bisnis adalah suatu mata rantai yang saling memiliki keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas perekonomian suatu negara. Nah, lingkungan ekonomi bisnis ini sendiri meliputi keadaan infrastruktur, mekanisme pemasaran, keadaan pasca panen, keadaan agroindustri, dan keterlibatan pengusaha swasta yang telah saya paparkan tadi. Nah, lingkungan tersebut tentu akan sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu sistem agribisnis lokalita. Jadi, fase ini harus dilakukan secara sebaik mungkin agar hasil yang dihasilkan akan maksimal dan petani mendapatkan profit yang telah diharapkan sebelumnya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.